Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya seperti yang biasa kita lakukan. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ذات أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ السوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه الناحية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Wasil man jafaka. Kalau tidak salah sampai di sini ya. Kalau saya salah tolong diingatkan. Halaman 235. Halaman 235 yang punya kitab syarah. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wasil man jafaka. Beliau al-Imam al-Akbar, al-Imam al-A'zam, al-Wali as-Salih al-Mujtahid al-Mutlaq. Abu Hanifah radhiyallahu anhu berwasiat kepada kita semuanya, para aktivis dakwah, para guru, para pengajar ilmu agama, untuk wasil man jafaka, dan sambunglah orang yang merenggangkan hubungan denganmu, dan sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu, dan sambunglah orang yang keras terhadapmu sehingga dia merenggangkan hubungan denganmu. Asyarah qad marra al-kalamu fi wasiyatil imami 'ala al-ihsani ila man asa. Qad marra al-kalamu, telah lewat pembahasan fi wasiyatil imami, mengenai wasiat Imam Abu Hanifah 'ala al-ihsani,
untuk berbuat baik ila man asaa, kepada orang yang berbuat buruk. Sudah dikaji sebelumnya, sudah lewat pembahasan tentang wasiat dan nasihat Imam Abu Hanifah kepada kita semuanya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Wal hathi ala ziyarati man yazuruka wa man la yazuruka. Beliau juga memberikan wasiat kepada kita untuk senantiasa mengunjungi orang yang mengunjungi kita maupun yang tidak mengunjungi kita. Orang yang mengunjungi kita, kita balas kunjungannya. Orang yang tidak pernah mengunjungi kita, kita tetap berkunjung ke rumahnya. Falidha nantahizuha fursatan lil kalami 'alal jafa. Jadi wasil man jafaka ini sebenarnya menguatkan apa yang sudah dibahas oleh Imam Abu Hanifah pada bagian-bagian sebelumnya, pada nasihat-nasihat beliau sebelumnya. Wasil man jafaka ini mengandung makna kita diminta, kita dinasihati, diwasiati, diberi wasiat oleh Imam Abu Hanifah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Beliau juga di dalam nasihat ini, beliau juga ingin mengatakan kepada kita bahwa apabila ada orang-orang yang mengunjungi kita, kita balas kunjungannya, dan apabila ada beberapa orang di antara teman kita, kolega kita, sesama aktivis dakwah kita, mungkin karena satu dan lain hal, mereka tidak pernah berkunjung kepada kita, kita tetap dianjurkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, sesuai dengan ketentuan syara, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tetap berkunjung ke mereka. Jadi wasil manjafaka ini mengandung beberapa nasihat yang telah lewat pembahasannya. Nah, oleh karena itu pensyarah kitab ini mengatakan apa? Walidha, maka oleh karena itu nantahizuha fursatan lil kalami 'alal jafa. Kita ambil kesempatan di dalam bagian ini untuk berbicara tentang al-jafa. Ya, karena hal-hal lain yang tadi sudah kami sampaikan itu sudah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Pada pembahasan kali ini, pensyarah kitab ini ingin fokus kepada pembahasan tentang al-jafa. Ya. Al-jafa, jafa itu bisa diartikan merenggangkan hubungan, jafa yajfu. Jafaan, merenggangkan hubungan, memutuskan hubungan, bersikap keras, memiliki karakter yang keras, ya, tidak penyayang, tidak santun, itu jafa. Inna mimma yuhzinul insana al-aqila fi hadhil ayyami, sesungguhnya di antara yang membuat sedih seseorang yang berakal sehat, ya, seseorang yang memiliki akal yang sehat fi hadhil ayyami, pada masa sekarang adalah kathratul jafa'i bainal ikhwani wal ashab. Banyaknya jafa, banyaknya kerenggangan hubungan, banyaknya pemutusan hubungan, ya, banyaknya tersebar sikap-sikap keras, tidak penyayang, tidak penyantun, bainal ikhwani, di antara saudara-saudara sesama Islam, wal ashab, dan di antara teman-teman. Ya, di kalangan antara satu teman dengan teman yang lain, antara saudara seiman dengan saudara seiman yang lain, antara sesama aktivis dakwah, antara Asy'ari dengan Asy'ari, antara penganut Imam Asy'ari dengan penganut Imam Asy'ari, antara ahlu sunnah yang satu dengan ahlu sunnah yang lain. Di antara yang menyedihkan, kata beliau, kata pensyarah kitab ini, adalah adanya atau banyaknya terjadi kerenggangan hubungan antar mereka. Fatajidu ba'dahum yajufu ikhwanahu wa aqranahu. Fatajidu, maka engkau mendapati ba'dahum, sebagian dari mereka, yajufu ikhwanahu wa aqranahu, bersikap dengan sikap-sikap yang merenggangkan hubungan, ya, atau memutuskan hubungan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, alladzina talama jalasa ma'ahum, yang sebenarnya sudah terjadi pertemanan yang cukup panjang di antara mereka.
Ya, teman-teman lama. Teman-teman yang sudah saling berinteraksi, saling bergaul sekian tahun, tapi kemudian karena masalah sepele antara yang satu dengan yang lain terjadi kerenggangan hubungan. Fa'afadahum wa afaduhu. Padahal selama sekian lama, selama sekian tahun, fa'afadahum. Satu di antara mereka saling memberikan faidah, wa afaduhu. Ya. Fa'afadahum, maka yang satu memberikan faidah kepada yang lain, wa afaduhu, dan mereka memberikan faidah kepadanya. Artinya ya saling memberikan faidah, baik secara keilmuan ataupun yang lain. Bal qad yasilul halu bil ba'di ila jafai wa hijrani man lahul fadlu fi hidayatihi. Bal qad yasilul halu. Bahkan terkadang keadaan itu sampai, ya ini sangat menyedihkan sekali, lebih menyedihkan lagi dibandingkan dengan sebelumnya tadi yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini. Ila jafai wa hijrani man lahul fadlu fi hidayatihi. Ada sebagian orang itu yang bersikap jafa, ya, merenggangkan hubungan, tidak saling, tidak menegur sapa, wa hijron, ya, meninggalkan dan tidak menegur sapa. Kepada siapa? Man lahul fadlu, kepada orang yang memiliki jasa. Kepada orang yang memiliki jasa, memiliki keutamaan atau jasa. Fi hidayatihi, dalam fi hidayatihi, dalam memberikan petunjuk kepadanya, ya, petunjuk keilmuan, petunjuk kepada jalan yang benar, petunjuk kepada ilmu yang benar, wa tarbiyatihi, dan memiliki jasa di dalam mendidiknya, waslahi amrihi, dan kebaikan dirinya. Ya, terkadang murid merenggangkan hubungan kepada guru gara-gara suudzon kepada guru. Gurunya misalkan terlalu sayang kepada yang lain, atau melakukan hal-hal yang menurut si murid tidak pantas, ya. Jadi si murid ini tidak husnudzon tetapi suudzon, tidak mencari tahu kenapa gurunya melakukan seperti itu, tetapi apa? Yang dilakukan murid ini langsung merenggangkan hubungan dengan gurunya. Nah, ini sangat menyedihkan, kata pensyarah kitab ini. Padahal guru itu adalah orang yang sangat besar jasanya bagi kita di dalam mendidik kita, di dalam memperbaiki diri kita, di dalam menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan keilmuan, manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan seterusnya. Wa yaghfuluna anna at-ta'alufa wa at-ta'akhiya fillahi huwa min thamrati husnil khuluq. Dan mereka lalai. Mereka yang saling merenggangkan hubungan satu sama lain dan tidak bertegur sapa satu sama lain ini, yaghfuluna, mereka lalai. Anna ta'alufa, bahwa saling sayang menyayangi. Wa ta'akhiya, dan saling bersaudara satu sama lain fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamrati husnil khuluq, ini adalah buah dari akhlak yang mulia. Ini adalah buah dari akhlak yang mulia. Jadi kalau seseorang itu gampang sekali renggang hubungannya dengan orang lain, itu jangan menyalahkan orang lain, tetapi coba introspeksi. Introspeksi, apa yang salah dalam diri saya? Ya, mungkin saya yang akhlaknya kurang baik. Jadi jangan ketika bergaul dengan ini, kemudian tiba-tiba lama terjadi kerenggangan hubungan, ya, kemudian bergaul dengan teman yang lain, kemudian terjadi kerenggangan hubungan juga dengan dia, maka jangan selalu menyalahkan orang lain. Coba introspeksi, apakah diri kita ini sudah memiliki akhlak yang mulia, ataukah diri ini akhlak kita masih jauh dari kemuliaan. Wa annal jafa'a, dan mereka juga lali annal jafa'a, wa annal jafa'a, bahwa jafa', ya, merenggangkan hubungan dengan orang lain, itu adalah sifat tanpa sebab, ya, tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat tentunya. Sifatun dzamimatun, adalah sebuah sifat yang tercela. Wa madharun min madhahiri su'il khuluqi, dan itu adalah penampakan. Ya, itu adalah penampakan dari akhlak yang buruk. Alladzi yurithu tafarruqa, yang menyebabkan perpecahan, wal wahsyata bainan nas, dan menyebabkan
keterasingan di antara manusia. Wa yaqta'u ma amarallahu bihi an yusala. Dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Fakam min baitin kharaba wa usratin tahaddamat bisababihi. Betapa banyak rumah yang rusak. Ya. Dalam hal ini adalah hubungan antara anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Ya, bukan rumahnya yang rusak, yang roboh, enggak. Betapa banyak anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain itu hubungannya kharaba, hubungannya roboh. Hubungan di antara mereka roboh. Kasih sayang yang selama ini terjalin di antara mereka luluh lantak. Wa usratin tahaddamat. Ya, artinya sama, bisababihi, dengan sebab apa? Jafa. Dengan sebab jafa, dengan sebab kerasnya sikap, ya, dengan sebab tidak bisa menjaga kesantunan, dengan sebab ini jafa itu seperti itu, ya, ghilbah, keras di dalam bersikap, keras di dalam bergaul, tidak lentur, ya, tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain, tidak mau ngalah kepada yang lain. Ini jafa, ya. Semuanya ini terangkum dalam satu kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan apa? Al-jafa. Wa kam min jafwatin wa nafratin bainal ahibbati hadatsat bisababi ghilzatit tab'i. Betapa banyak jafwah wa nafrah, kerenggangan hubungan bainal ahibba, antara orang-orang yang saling mencintai. Hadatsat, yang terjadi, bisababi ghilzatit tab'i, dengan sebab kerasnya karakter, kerasnya sikap, ya. Wa tarkir rifqi fil umur, dan meninggalkan kelemah lembutan di dalam berbagai perkara. Waqad waradat an-nususul qur'aniyatu bi dhammil jafa'i wat tanfiri minhu. Dan telah datang beberapa nas Al-Qur'an bi dhammil jafa'i, di dalam mencela jafa, ya, mencela jafa, wat tanfiri minhu, dan memerintahkan kepada kita untuk menghindarkan diri dari sikap jafa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, linta lahum, engkau wahai Muhammad dapat bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, dan seandainya engkau adalah orang yang kaku, keras, tidak lentur di dalam bersikap, ghalidhal qalbi, keras hati, lang faddu min haulika, niscaya mereka akan menjauh dari kamu, menjauh dari sekitar engkau wahai Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad adalah orang yang rendah hati, orang yang penyayang, orang yang santun, orang yang mengalah di dalam urusan-urusan keduniaan, orang yang tidak mau menang sendiri. Oleh karena itu mereka, para sahabat, mendekat kepada beliau dan menerima dakwah yang beliau sampaikan. Inilah yang harus kita tiru, inilah yang harus kita teladani. Saya pernah mengantar guru kita, nggak ada kipas saya di sini. Saya pernah mengantar guru kita, Syekh Samir Al-Qalbi, sowan menghadap ke salah seorang habib, ya, di Surabaya, Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Saya masih ingat. Sudah meninggal beliau. Beliau di dekat dengan Ampel, ya, rumah beliau dekat dengan Ampel, dekat dengan Sunan Ampel. Saya diajak oleh beliau berkunjung ke salah seorang habib di Jakarta ini, di Surabaya ini. Jadi beliau asalnya Surabaya, tetapi menetap di Jakarta lama. Tapi ketika kami kunjungi, pada waktu itu beliau berada di Surabaya. Jadi Al-Habib, namanya Syekh Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Jadi namanya itu Syekh. Syekh itu nama beliau. Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Beliau sangat dekat sekali hubungannya dengan Syekh Salim, ya. Ketika ada masyayikh selain Syekh Salim yang berkunjung ke Indonesia, biasanya dititipi pesan oleh Syekh Salim, para masyayikh yang berkunjung ke Indonesia ini untuk nyambung hubungan kepada Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Pada waktu itu beliau berada di Surabaya. Nah, Syekh Samir Al-Qalbi itu kebetulan
Pada waktu itu ada acara di Surabaya, bersama saya dan beberapa orang yang lain berkunjung kepada beliau. Masya Allah, sikap Syekh Samir luar biasa. Sehingga meninggalkan kesan yang luar biasa di hati Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Jadi setelah beliau, apa yang dilakukan oleh Syekh Samir ini menjadi teladan bagi kita, bisa kita contoh. Jadi beliau membawa kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau duduk di hadapan Al-Habib Syekh Ahmad Al-Musawa, duduk di hadapannya seperti seorang murid yang duduk di hadapan seorang guru. Padahal kita tahu bahwa Dr. Syekh guru kita, Samir Ibn Sami Al-Qadhi, ini orang yang sangat alim. Orang yang melimpah, ya, tidak hanya melimpah ruah ilmunya. Banyak sekali beliau mengarang kitab-kitab yang sangat berfaedah, yang saat ini dipelajari oleh murid-murid Syekh Abdullah Al-Haruri di berbagai belahan dunia. Beliau membawa kitab Sahih Al-Bukhari, duduk seperti duduknya seorang murid di hadapan guru, ya. Al-Habib berada di atas kursi, kemudian beliau duduk di bawah dengan kerendahan hati yang luar biasa. Beliau memaksa, ya. Beliau meminta sedikit memaksa kepada Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa agar beliau mengizinkan Syekh Samir membaca kitab Sahih Al-Bukhari kepada beliau, layaknya seorang murid belajar kepada seorang guru. Nah, ini kan luar biasa. Tidak sombong, menyombongkan diri saya lebih alim mungkin sama dia, enggak. Tapi husnudzan. Beliau husnudzan. Syekh Samir husnudzan bahwa yang berada di hadapan beliau ini adalah orang yang semestinya dihormati, orang yang lebih alim daripada beliau, orang yang husnudzon Syekh Samir Al-Habib ini lebih mulia daripada beliau, lebih banyak ilmunya, lebih iman, lebih tinggi keimanannya, lebih kuat imannya, lebih bertakwa. Makanya kemudian beliau menganggap dirinya sebagai seorang murid yang duduk di hadapan seorang guru. Beliau tidak mau, ya, Al-Habib tidak mau. Tetapi karena terus diminta dengan kelembutan bahasa Syekh Samir, akhirnya beliau mau tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh Syekh Samir. Nah, beberapa waktu setelah itu, seminggu setelah saya mengantar Syekh Samir kepada sowan menghadap kepada Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa, saya diperintahkan oleh Syekh Samir untuk menghadap ke beliau, untuk mendatangi rumah beliau, berkunjung. Ya, berkunjung ke sana, saya bawa kitab hadiah dari Syekh Samir untuk disampaikan kepada beliau. Kemudian Syekh Al-Habib Syekh, ya, bin Ahmad Al-Musawa cerita kepada saya terkesan sekali dengan Syekh Samir. Gak ada orang yang selama ini lebih altof, gitu bahasanya. Habaib itu kan secara bahasa salah habaib, ya, para habib lah, ya. Bahasanya para habib itu kan kadang-kadang begitu. Jadi campur antara Indonesia dengan Arab. Saya nggak pernah lihat orang yang lebih latif daripada Syekh Samir. Ma ra'aitu syakhsan altafa minhu. Latif, layyin, mutawadhi. Mutawadhi. Saya terkesan, kapan beliau datang ke sini lagi? Jadi menimbulkan kesan yang luar biasa di hati Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Dan seperti inilah yang kita teladani, ya, di dalam berdakwah, di dalam menjaga hubungan baik dengan para tokoh di desa kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Apabila ada tokoh-tokoh yang sudah eksis di situ terlebih dahulu daripada kita, sudah berdakwah di suatu tempat, ya, lebih dulu daripada kita, maka kita sambung mereka, ya, kita dengan sikap yang lemah lembut, dengan kerendahan hati kita anggap mereka adalah orang-orang yang mulia, ya, sampai misalkan terucap kata-kata yang menyalahi syariat, baru kemudian kita nasihati. Tetapi selama kita tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh orang itu menyalahi syariat, tidak pernah mendengar kata-kata yang menyalahi syariat, maka selama itu kita husnudzon kepada beliau-beliau. Kita menyambung hubungan baik dengan mereka, kita berinteraksi dengan mereka layaknya orang baru yang menghormati orang lama, layaknya orang yang masih muda menghormati orang yang lebih tua usianya. Dan dengan begitu, insya Allah jalan dakwah ini akan terbuka. Dengan cara-cara kelembutan seperti itu, dengan kerendah hatian seperti itu, dengan tawadhu seperti itu, dengan menghindarkan diri kita dari takabur, bahwa kita mungkin lebih alim daripada dia, mungkin dia nggak ngerti akidah dibandingkan dengan saya. Saya kan sudah belajar lama di
pondok pesantren Syahamah. Ya, ada nggak pondok yang lebih mendalam ilmu akidahnya daripada Syahamah? Nggak ada mungkin. Ya lulusan mana? Jangan seperti itu ya. Selama kita tidak pernah melihat atau mendengar perbuatan atau kata-kata dari seseorang yang menyalahi syariat, maka selama itu kita menaruh prasangka baik, kita berprasangka baik kepadanya, sehingga kita memandang dia lebih mulia daripada kita. Ya, pandangan dari kita seperti itu, ya, kalau tertanam kuat di dalam hati kita, kerendah hatian seperti itu, maka insya Allah orang akan memberikan jalan dakwah kepada kita seluas-luasnya. Orang akan membuka pintu dakwah kepada kita seluas-luasnya. Orang akan mudah mengajak kerjasama dengan kita di dalam hal-hal yang sifatnya da'awiyah, ya, sifatnya pengembangan dan penyebarluasan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Falaula di sini artinya adalah halla, ya. Tidakkah mereka tadarra'u, apa tadarru' itu ya? Kalau dalam bahasa Jawa DP. Merendahkan, ya, bersikap rendah hati. Ija'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka siksa kami. Ija'ahum ba'suna, ketika datang kepada mereka siksa kami. Kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi telah keras hati mereka. Wazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan telah memperindah, menghiasi apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni, tidakkah tiba waktunya lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, agar hati-hati mereka, agar hati mereka khusyuk, li dzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa ma nazzala minal haqqi, dan apa yang turun dari kebenaran, dan apa yang turun yang berupa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina, dan hendaklah mereka jangan seperti orang-orang utul kitab, yang diberi kitab, artinya orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani min qablu, sebelum mereka, sebelum orang-orang yang datang sebelum orang-orang yang beriman itu, fatala alaihimul amadu, maka telah lama masa bagi mereka, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan sebagian besar mereka dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, beberapa ayat yang telah kami sebutkan tadi ini mentahdir kita, memperingatkan kita agar kita tidak memiliki hati yang keras, ya, agar kita tidak memiliki hati yang seperti batu, tidak bisa menerima kebenaran. Hati orang-orang yang beriman itu semestinya adalah lunak, ya, lemah lembut di dalam menerima kebenaran dan juga di dalam bersikap dan berinteraksi, bergaul dengan sesama orang yang beriman. Wa aidan, dan begitu juga ja'an nahyu 'anil jafa'i 'ala lisani khairil wara. Telah datang larangan kepada kita semuanya untuk bersikap jafa. Jafa tadi sudah kita uraikan artinya apa? 'Ala lisani khairil wara, pada lisan sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala,
Rasulullah telah sungguh-sungguh berfirman sallallahu alaihi wasallam, wa idza kanatil uratul hufatul jufatu wa idza kanatil uratul hufatul jufatu ru'usan nasi fadzaka min asyratis saah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa idza kanatil uratu, saya tidak tahu ini ya maksudnya apa, tetapi secara harfiah artinya al-urat itu adalah orang-orang yang telanjang. Ketika orang-orang yang telanjang, nanti kita tanyakan ke guru-guru kita, artinya yang dimaksud di sini apa? Ketika orang-orang yang telanjang, al-hufatu, dan orang-orang yang tidak beralaskan kaki, al-jufatu, dan orang-orang yang bersikap keras, ru'usan nasi, telah menjadi pimpinan-pimpinan manusia, ya. Fadzaka, maka pada saat itu min asyratis saati, fadzaka, maka ketika terjadi hal itu, maka itu adalah satu di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Tanda kecil, ya. Tanda kecil, bukan tanda besar. Hah? Mana? Yang mana? Yang mana? Enggak ada. Di sini enggak ada. Halaman 236. Coba lihat. Beda cetakan mungkin ya. Enggak ada di sini. Iya. Ini cetakan keberapa ini? Tidak tertulis cetakan keberapa. Dilewati fotokopinya. Kalau ini cetakan kedua, 2018. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seorang laki-laki an yahjura akhahu, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama Islam, fauqa thalathi layalin, di atas 3 malam, di atas 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu. Wa yu'ridu hadza, maka yang ini berpaling. Wa yu'ridu hadza, dan yang sono juga berpaling. Yang ini berpaling, yang lain berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang mendahului yang lain dengan salam. Tidak halal, haram. Tidak bertegur sapa dengan saudara kita sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Kalau dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat, ya tidak haram. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Sampai di sini, barangkali apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang insya Allah penuh keberkahan ini, jika ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, sehingga saya bisa melanjutkan perjalanan ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan di tempat yang tenang gitu ya. Ini lalu lalang orang di masjid ini tadi ada sedikit miskomunikasi. Sebenarnya ini tadi ingin kita laksanakan di base camp Syah Mahmud Mojokerto, di kantor Syah Mahmud Mojokerto. Alhamdulillah kita sudah punya kantor ya, yang bisa kita manfaatkan untuk majelis-majelis ilmu. Karena satu dan lain hal, sehingga mengungsi ini ke masjid ya. Setelah ini saya melanjutkan perjalanan insyaallah. Barakallahu fikum. Muhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.